Oke, sekarang kita masuk ke masa remaja nih. Mungkin kalau tadi ada Bu Puji yang punya anak remaja gitu. Nah sekarang kita mulai masuk ke masa remaja yang mulai kita akan bahas di fase ini gitu. Yang mana dengan kita bahas fase ini, minimal hal ini bisa menjadi satu dasar logika atau pengetahuan kita terhadap si anak yang bisa mengurangi ketakutan-ketakutan kita nih terhadap anak-anak di fase remaja ini. Jadi fase remaja ini adalah rentan usia 13 sampai 18 tahun gitu ya. Yang mana di fase ini anak-anak kita udah mulai merasakan yang namanya pubertas yang membawa perubahan fisik dan hormonal di dalam diri anak-anak kita. Otak anak remaja di fase ini itu akan mengalami perombakan yang besar-besaran gitu. Mulai nih tumbuh idealisme gitu ya, konsep-konsep diri gitu. Terutama di area yang namanya prefrontal cortex di anak remaja kita gitu, di otak anak remaja kita. Yang mana area prefrontal cortex ini tugasnya adalah bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan pengambilan keputusan gitu. Jadi anak kita nih di usia ini tuh udah harus diberi kepercayaan untuk dia mulai sedikit-sedikit mengambil keputusan untuk dirinya gitu. Banyak banget kita sebagai orang tua seringkali bahkan sampai anak di usia ini gitu ya, kita yang harus mengambil keputusan untuk anak-anak kita gitu, atau kita nggak percaya sama anak-anak kita pada saat anak-anak kita mengambil keputusan gitu teman-teman. Nah masa-masa ini sering diwarnai dengan pencarian jati diri gitu ya, seperti halnya apa yang kita pernah rasain dulu kali ya. Usia 13 sampai 18 tahun ini adalah usia pencarian jati diri. Bahkan ini bukan hanya di wilayah timur atau di kita di Indonesia gitu. Di beberapa budaya juga sampai dibikinlah upacara-upacara inisiasi dalam hal mendoakan atau membuat harapan terhadap anak-anak mereka yang sudah masuk ke usia remaja gitu teman-teman. Kayak misalkan di India itu ada apa namanya Upanayana namanya gitu. Di Yahudi itu ada Mispah, atau kalau di apa namanya di Kristiani itu sering kita kenal dengan Sweet 17 gitu ya. Nah itu tuh hal-hal seperti itu bertujuan untuk mengingatkan bahwa anak-anak kita itu sudah mulai masuk ke fase dia mulai masuk ke pradewasa gitu. Artinya dia mulai bisa mengambil keputusan, dia mulai bisa bertanggung jawab gitu. Nah, anak remaja itu cenderung introspektif dan mulai bertanggung jawab terhadap makna hidup mereka gitu. Jadi mereka tuh akan apa ya? Akan menganalisa gitu segala sesuatu yang disampaikan sama orang tuanya, segala sesuatu yang dididik sama orang tuanya gitu untuk mereka gitu ya. Itu tuh sama mereka akan dianalisa gitu sama anak kita di fase ini gitu. Yang salah-salah nih, mereka ini bisa mengalami konflik diri antara yang namanya kebebasan dan tanggung jawab gitu teman-teman. Contoh seperti hal kecilnya kayak gini. Kita nyuruh anak kita untuk pulang jam 5 gitu. Nah, ada satu sisi yang kalau kita nggak jelasin gitu, kenapa dia harus melakukan itu, ada satu sisi yang buat mereka menjadi sebuah dilematis gitu. Aku tanggung jawab kok sama diriku misalkan gitu. Aku nggak ngapa-ngapain kok, karena mereka ingin mengeksplor semua kehidupan mereka di usia ini teman-teman gitu. Yang mereka merasa kebebasan mereka ini berbenturan dengan
tanggung jawab yang diberikan sama orang tuanya gitu. Nah, banyak anak remaja yang di usia ini mencari hubungan yang lebih dalam hal keyakinan mereka gitu. Yang sebenarnya hal ini tuh adalah dasar pertama kali logika berpikir mereka mulai mengenal kebenaran-kebenaran atau kebutuhan-kebutuhan terhadap hadirnya Allah di dalam kehidupan mereka, teman-teman. Jadi kalau di usia ini nggak kita arahin sebagai orang tuanya, akhirnya banyak sekali ritual-ritual yang mereka jalanin yang mereka sendiri nggak ngerti gitu. Hanya karena mereka ngerasain kekosongan, lonely, kesepian gitu, yang kehampaan gitu, yang secara logika mereka berpikirnya bahwa hal itu tuh mereka rasakan karena mereka butuh pasangan, mereka butuh pengakuan, mereka butuh kasih sayang, mereka butuh dekapan gitu ya. Nah, hal ini teman-teman, kalau peran orang tua nggak masuk, mereka itu akan mencari figur-figur pengganti orang tua itu di luar sana gitu. Kebayang nggak teman-teman? Dan itu yang sangat mengerikan gitu teman-teman. Kalau mereka merasa nggak diakui sama orang tuanya mereka, terutama ayah ya. Kalau mereka ngerasa nggak diapresiasi sama ayahnya, nggak diakui sama ayahnya gitu ya, mereka akan mencari pengakuan itu dari lingkungan luar gitu, dari orang-orang yang mereka kenal, bahkan yang mereka nggak kenal sekalipun gitu. Di sini mereka mencari rasa nyaman itu untuk diri mereka gitu teman-teman gitu. Nah, masa remaja ini kan ditandai dengan pubertas gitu ya, atau pubertas gitu. Perubahan fisik kayak pertumbuhan tinggi badan, perubahan suara, perkembangan karakteristik seksual gitu. Yang secara neurologi, otak remaja ini akan mengalami perkembangan yang sangat besar, terutama pada prefrontal cortex yang tadi saya jelasin di awal, yang mengambil atau mengatur pengambilan keputusan dan pengendalian emosi. Tapi hal ini itu belum matang gitu teman-teman gitu. Jadi kalau di usia anak remaja, di usia ini, sekali lagi, figur orang tuanya nggak masuk, mereka akan mengambil nilai-nilai kebenaran yang hakiki itu dari lingkungan luar gitu teman-teman. Itu yang bahaya gitu. Apalagi anak-anak zaman sekarang yang sangat dekat, bahkan tidak ada batasan terhadap yang namanya media sosial, yang namanya informasi-informasi yang begitu masif gitu yang masuk sama mereka gitu. Yang akhirnya menurut mereka hal ini bisa menjadi sebuah kepercayaan di dalam diri mereka bahwa itulah hal yang benar gitu teman-teman gitu. Jadi pada saat saya nih nggak boleh pacaran misalkan gitu ya, pertanyaannya adalah kenapa saya nggak boleh pacaran gitu, sedangkan teman-teman saya melakukan hal itu dan dan mereka fine aja, mereka bahagia gitu dengan pasangannya misalkan gitu ya. Di fase ini tuh kita mau ngomong resiko, mereka akan cari pembanding teman-teman gitu. Ya kan itu mah yang begini, itu mah yang begitu gitu. Jadi kita sebagai orang tua memang harus bisa betul-betul masuk dengan kedekatan, dengan kebiasaan, dengan kelekatan yang tadi kita bangun dari mulai anak usia 0 sampai 5 tahun, 6 sampai 12 tahun gitu, untuk kita menyiapkan pondasi-pondasi di usia remaja ini, teman-teman gitu. Karena kalau kita sampai los di usia remaja ini, anak kita itu akan diwarnai oleh orang lain, teman-teman, atau oleh lingkungan gitu. Yang mana kalau diwarnainya sama orang lain yang dewasa, yang mungkin bukan kita, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan
anak kita diwarnai sama pembenaran dari kelompok komunal atau lingkungan sosialnya gitu. Kebenaran menurut gengnya gitu. Itu yang sering kali terjadi dan itu yang jadi bahaya gitu. Nah, kemarin teman-teman sempat ada satu kejadian yang tadi saya jelasin di awal, bahwa ada seorang anak yang dia usia 14 tahun gitu ya, sampai dia bisa berbuat hal-hal yang nggak masuk akal gitu di luar nalar gitu, karena niat orang tuanya bagus gitu. Niat orang tuanya pengen anak ini tuh berprestasi gitu, karena orang tuanya adalah orang yang terpandang gitu atau dipandang lah di lingkungan gitu. Yang mana hal ini justru menjadi tekanan buat si anak, dan pada saat anak kita selalu merasa tertekan gitu ya, sehingga akhirnya anak ini melakukan sebuah tindakan yang dia sendiri nggak sadar pada saat melakukan itu gitu teman-teman gitu. Jadi dia baru sadar setelah kejadian gitu, si pelaku ini gitu, si anak ini gitu. Dia sendiri kaget, dia sendiri menyesal, dia sendiri nggak habis pikir dengan apa yang sudah dia lakukan, tapi semua itu udah terlambat gitu teman-teman. Nah ini kan kebayang nggak teman-teman, akumulasi dari tekanan-tekanan emosional anak nih di usia ini yang terus kita tekan, sedangkan anak di usia ini tadi yang saya jelasin lagi ada di tahap-tahap yang dia selalu mencari pembanding, dia lagi membentuk karakter dirinya, dia lagi membentuk idealisme dirinya gitu. Ditekanlah sama orang tua yang hadir sebagai figur otoritas tadi gitu. Akhirnya bukan dia yang menolak gitu, tapi secara otomatis badannya dia yang menolak karena rangsangan dari pikiran-pikirannya yang selalu berbenturan gitu teman-teman. Itu bahaya gitu. Itu yang menjadi bahaya gitu. Nah, di dalam budaya masyarakat sendiri teman-teman, masa remaja ini sering dianggap sebagai transisi menuju tingkat kedewasaan gitu. Di Jawa ada tradisi kayak sepasaran gitu ya, untuk menandai anak perempuan yang mulai menstruasi gitu. Di beberapa suku kayak di Afrika sana atau di Papua gitu ada upacara inisiasi gitu, yang hal ini dilakukan untuk menyiapkan remaja memasuki usia dewasa. Jadi hal ini tuh sebenarnya budaya kita sendiri udah ngasih poin-poinnya gitu, titik-titiknya atau tonggak-tonggaknya. Kenapa ada ritual ini gitu, supaya kita ini sebagai orang tua paham bahwa oh iya ya, anak saya sekarang udah mulai memasuki fase ini. Nanti begitu kita ingat ada ritual ini, anak saya sekarang udah memasuki fase ini gitu. Yang sebetulnya itu kita sering lakukan secara budaya teman-teman, dari mulai selamatan gitu ya, 3 bulanan gitu. Tapi karena kita nggak ngerti, akhirnya kita menganggap itu hanya sebagai sebuah kelayakan bermasyarakat aja gitu, tanpa ada esensinya. Sebenarnya hal-hal itu tuh menjadi satu poin-poin utama yang mana itu secara budaya itu ngingetin kita untuk kita selalu paham anak kita itu sudah ada di fase yang mana gitu teman-teman gitu. Atau kita itu sudah ada di fase yang mana gitu. Karena kembali kalau kita masuk ke fase remaja ini, kita akan mulai menyerap semua budaya tanpa kecuali gitu ya. Mau di rumah kita ngajarin yang namanya agama gitu, tapi secara fitrah remaja di fase ini itu akan menyerap semua budaya, semua kebiasaan, semua kultur, semua karakter, karena mereka lagi membentuk jati diri mereka gitu teman-teman. Dan itu nggak bisa kita tahan, nggak bisa kita cegah, nggak bisa kita bantah. Yang bisa kita lakukan adalah kita memberi pondasi untuk mereka gitu. Mau dari sisi agama, budaya, dan kesadaran sosialnya gitu teman-teman.
yang kita lakukan hal itu jauh-jauh hari. Pada saat tadi saya bilang kenapa penting banget pada saat saya ngebahas fase 0 sampai 5 tahun dan 6 sampai 12 tahun. Karena di fase ini mereka itu udah punya kebenaran yang menurut mereka sendiri, teman-teman, gitu. Nah, jadi remaja nih, teman-teman, itu berada di dalam tahap pencarian identitas, tapi sekaligus juga kebingungan identitas, teman-teman, gitu. Jadi dia mencari identitas, tapi dia juga bingung gitu dalam pencarian ini gitu. Tentu hal ini adalah hal yang wajar kalau kita lihat atau kita melihat dari sisi kita sebagai orang dewasa, karena kebingungan ini kan di dalam pencarian ini kita pasti ada kebingungan gitu ya. Mulai itu ada pertanyaan-pertanyaan, saya nih siapa gitu, tujuan hidup saya nih apa gitu. Itu tuh di fase ini gitu. Kita mulai bertanya hal itu tuh di fase ini gitu. Yang remaja di usia ini itu cenderung mencari tempat pengakuan di masyarakat, teman-teman, gitu. Yang mana ini seringkali diapresiasikan melalui kelompok pertemanan atau hobi-hobi tertentu gitu, teman-teman. Jadi kalau kita punya anak di usia ini, dia mau berteman, dia mau bikin komunitas, dia mau berkomunitas, ya memang fasenya dia lagi di fase itu, teman-teman, gitu. Nah, konflik dengan yang namanya otoritas, seperti misalkan orang tua atau guru gitu ya, ini sering terjadi karena sebetulnya karena keinginan mereka untuk mandiri gitu, teman-teman. Keinginan mereka untuk mereka ingin diberikan sebuah kepercayaan gitu. Yang kadang-kadang gini, teman-teman, sama kita nih, kita paham hal ini dan kita merubah mindset anak kita nih sebagai orang tua terhadap hal ini di usia mereka remaja ini. Tapi ternyata lukanya tuh bisa aja datang dari sekolahnya gitu, teman-teman, dari gurunya gitu. Makanya kenapa di fase kita punya remaja, kita itu harus juga selain berkomunikasi sama si anak, kita harus juga bisa berkomunikasi sama lingkungannya gitu, teman-teman. Sama pihak sekolah, sama wali kelasnya, sama gitu loh. Kebetulan saya punya anak di fase ini juga gitu. Dan saya selalu komunikasi sama pihak sekolahnya gitu. Anak kita nih seperti apa? Dia nih gimana gitu. Dan kita tuh selalu ngobrol gitu sama wali kelasnya gitu, supaya wali kelasnya dia atau lingkungannya dia itu mensupport anak kita yang pada saat ada di masa remaja ini, seperti halnya kita mensupport dia gitu. Jadi pada saat kita sudah mensupport dia pun, belum tentu hal ini bisa menjadi satu hal yang positif buat dirinya. Atau bisa aja luka ini disebabkan dari lingkungan dia gitu. Balik lagi tadi bahwa figur otoritas itu bukan hanya kita sebagai orang tua, tapi bisa dari lingkungan dan bisa juga dari sekolah, kayak misalkan guru gitu, teman-teman, gitu. Nah, di dalam agama itu masa balik ini kan menjadi momen yang sangat penting gitu. Karena seseorang itu mulai bertanggung jawab atas amal perbuatannya gitu, teman-teman. Gitu. Jadi di agama di usia fase ini tuh udah mulai penerapan amal dan dosa gitu ya. Perbuatan dan konsekuensi gitu. Yang kalau saya ngutip dari surat Al-Ahqaf ayat 15 itu disebutin gini, teman-teman. Dan kami wajibkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya gitu. Yang mana di dalam fase ini orang tua yang dimaksud dalam Quran, dalam surat Al-Ahqaf ini adalah sebetulnya terhadap figur-figur otoritas di dalam hidup kita, teman-teman gitu. Yang dulu kita merasa mungkin kita pernah terlukai atau kita pernah tersakiti oleh mereka gitu.
Jadi bukan artinya orang tua di sini bukan hanya sekedar ayah, ibu gitu ya, tapi figur otoritas di dalam kehidupan kita. Itu bisa jadi guru, bisa jadi nenek, bisa jadi semua figur otoritas kita gitu. Nah, Nabi Muhammad itu mengajarkan bahwa masa muda itu adalah kesempatan untuk memperbanyak ibadah. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa salah satu golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat adalah pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah gitu. Itu di hadis Bukhari dan Muslim. Pendidikan agama di usia ini, teman-teman, fokus kepada pemahaman Al-Quran dan hadis dan penguatan akhlak. Jadi teman-teman, kalau tadi kita nggak terlambat nih ngasih dasar-dasar agama di fase sebelum ini gitu. Anak-anak kita tuh akan melihat segala sesuatunya tuh mulai dasarnya tuh karena Allah ada, karena Allah hadir gitu. Kenapa sih saya harus berbuat baik? Iya, karena kalau kamu nggak berbuat baik, nanti Allah nggak suka gitu ya. Sebatas pemahaman-pemahaman itulah, hal-hal kayak gitu. Tapi kita udah mulai mengenalkan bahwa peran Allah itu ada di dalam kehidupan ini gitu loh teman-teman gitu. Nah, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan di fase ini. Contoh misalkan kayak ditolak di dalam pergaulan pertemanan, kegagalan di dalam hubungan romantisme gitu ya. Yang pertama kali yang dapat menyebabkan luka batin yang mendalam gitu. Di mana luka batin mendalam ini diperparah dengan perubahan hormonal pada masa pubertas yang juga memperkuat respon emosional terhadap pengalaman-pengalaman negatif yang pernah dirasain gitu teman-teman gitu. Yang kalau dari sisi budaya itu sangat di fase ini tuh kita itu menekankan pencapaian akademik gitu. Di umur-umur segini tuh gitu. Kasarnya pencapaian akademik itu gini maksudnya. Seolah-olah kita tuh harus sudah bisa menentukan masa depan kita tuh mau kemana gitu. Kamu tuh nanti mau kuliah kemana, kamu mau jadi apa. Nah itu tuh kan kita sebagai orang tua tuh kan sering banget tekenin anak di fase-fase seperti ini gitu teman-teman. Yang mana sebenarnya seorang remaja itu sering kali mengalami atau merasa tekanan besar pada saat dia tidak bisa memenuhi harapan orang tuanya atau bahkan harapan dirinya, teman-teman. Akhirnya di fase ini tuh itu yang menjadi luka batin terbesar gitu buat seorang remaja gitu. Nah, norma sosial juga membuat remaja di usia ini menjadi seolah-olah kelihatannya tuh kayak yang berbeda gitu. Karena di maksudnya gini, di usia ini tuh kita udah mulai mengenal yang namanya gaya hidup, orientasi terhadap pencapaian gitu. Nah, mulai itu. Jadi si identitas ini tuh mulai terbentuk konkret di dalam diri kita di fase ini gitu. Pencapaian itulah yang menjadi sebuah identitas yang pada akhirnya melekat di dalam diri kita, yang akhirnya kita menjadi identitas itu sendiri gitu teman-teman gitu. Yang pada saat kita udah menjadi identitas itu sendiri gitu, justru kita malah merasa terisolasi sama yang namanya identitas tadi gitu teman-teman gitu. Dan luka batin ini sering muncul di dalam bentuk kebingungan identitas gitu teman-teman. Pada saat saya merasa bahwa saya adalah contoh misalkan saya mau menjadi insinyur gitu ya, otomatis saya harus mengejar pendidikan atau saya harus melakukan hal-hal yang membuat kelayakan terhadap apa yang saya inginkan gitu. Nah, kita seringkali bingung terhadap identitas ini karena
yang ditekanin nih sama orang tua kita gitu ya, hanya dari sisi insinyurnya aja gitu, atau hanya dari sisi tujuannya aja gitu. Seringkali orang tua kita itu enggak ngasih dukungan emosional kita dalam perjalanan kita menuju hasil akhir tadi gitu teman-teman gitu. Yang seolah-olah tuh kita kayak yang kehilangan arah pada saat kita merasa kita nggak bisa mencapai itu gitu. Makanya inilah yang menjadikan luka terdekat kita di usia kita yang terbawa sampai saat ini, dari usia kita 13 sampai dengan 18 tahun, teman-teman gitu. Nah, agama kita, teman-teman, agama Islam itu bahkan memberikan perhatian khusus kepada fase ini gitu, teman-teman. Yang mana Nabi Muhammad itu bersabda bahwa Allah mencintai pemuda yang bertakwa gitu, yang tadi disebutin gitu di hadisnya gitu ya. Remaja yang merasa kehilangan arah itu dapat menemukan kembali makna hidupnya melalui hubungan secara agama, teman-teman. Gitu. Jadi enggak di fase ini, kalau kita sebagai orang tua kita terlambat, anak-anak kita sudah masuk ke fase ini dan kita telat gitu ya, obatnya gimana? Obatnya agama gitu. Karena kita mau masukin obat secara budaya, kita mau ngebenerin secara sosial, itu udah nggak bisa, teman-teman gitu. Obatnya adalah pendekatan agama untuk anak-anak kita, yang nantinya agama ini yang akan menjadikan penyembuhan luka batin anak-anak kita di fase ini gitu. Yang mendengarkan keluh kesah remaja di fase ini atau anak-anak kita di fase ini tanpa menghakimi, memberikan dukungan emosional, mengajarkan pentingnya sebuah arti tawakal gitu. Kan kita bisa mendengarkan keluh kesah anak kita di fase ini tanpa menghakimi, karena dasarnya kalau kata Bu Puji tadi gitu, kita serahin semuanya sama Allah gitu. Jadi enjoy aja gitu teman-teman gitu. Sekali lagi, di fase ini kalau ditanya obatnya apa nih Mas gitu, obatnya adalah agama. Karena anak-anak di fase ini, remaja di fase ini, itu nggak akan pernah mau ngedengerin masukan satu pihak hanya dari kita aja. Apalagi kalau kita terlambat dan kita sudah membuat luka di fase yang sebelumnya. Akhirnya mereka udah nggak percaya sama kita gitu loh teman-teman. Mereka akan mempercayai lingkungan di luar dirinya gitu. Termasuk kejadian di Jakarta Selatan itu kan karena si anak ini pada akhirnya mempercayai kebenaran menurut apa yang dia lihat di media sosial gitu teman-teman. Padahal orang tuanya kurang gimana ngedidik anaknya supaya menjadi anak yang berprestasi gitu. Artinya berprestasi di sini pastinya harapan orang tua juga akan bermoral, berakhlak gitu ya. Tapi ternyata tidak bisa untuk anak remaja di usia ini, teman-teman gitu. Gitu Kang Abu untuk usia anak remaja gitu. Iya. Nggak apa-apa Mbak Puji. Jadi ini sebenarnya kenapa banyak sekali kejadian pada saat anak kita keluar dari pondok, akhirnya dia tidak melaksanakan apa yang sudah mereka pelajari di pondok. Karena pertanyaannya sebenarnya gini, Mbak Puji, Mas Abu, pertanyaan saya, kenapa sih kita masukin anak kita ke pondok? Karena seringkali nih kita sebagai orang tua masukin anak kita ke pondok pesantren itu seolah-olah seperti halnya kita membuang beban gitu loh. Bukan penguatan
yang sudah dibiasakan di rumah gitu, Mbak Puji, Mas Abu gitu. Jadi pada saat anak kita masuk ke pondok tapi tidak dibiasakan di rumah, sebelum kita masukin anak kita nih ke pondok gitu ya, dan dia menjalani kehidupan di pondok yang mau nggak mau dia harus ikuti semua kegiatan-kegiatan itu. Pada saat dia keluar dari pondok, dia akan kembali kepada kebiasaannya gitu loh, Mbak Puji, Mas Abu. Nah, tinggal sekarang, makanya kenapa pada saat kita mau merubah rumah kita nih, keluarga kita, seperti halnya misalkan pada saat anak kita ada di pondok gitu. Ya, yang harus kita rubah adalah kondisi di rumah kitanya gitu. Kebiasaannya harus kita bangun seperti halnya kebiasaannya dia di pondok gitu loh, Bu Puji, Mas Abu gitu. Tapi kalau misalkan memang sudah terlambat, karena terus terang saya sendiri sempat terseok-seok menghadapi anak di usia remaja ini gitu. Akhirnya yang saya tekankan adalah bahwa hidup ini kan bukan lomba lari ya gitu ya. Santai aja, nikmatin aja apa yang bikin kamu bahagia gitu ya ke anak kita. Jalanin aja gitu, nggak usah menentukan segala sesuatu gitu. Dan ini tuh kita harus banyak ngobrol gitu sama anak kita, apalagi di usia-usia kayak gini, Mbak. Kita harus selalu sharing gitu. Kita berusaha mengerti apa yang dia rasakan, apa yang menjadi kekhawatirannya dia gitu. Yang intinya anak kita tuh tidak merasa, atau anak kita itu akan merasa pada saat dia gagal masih ada keluarga yang akan membela dia gitu. Makanya yang Mbak Puji tadi lakuin itu udah bagus, Mbak, gitu. Bahwa dengan kesadaran nggak apa-apa nak, kamu kalaupun misalkan nggak sampai cum laude ya udah nggak ada masalah gitu. Toh prestasi nanti itu nggak dinilai dari seberapa cepat kamu selesai mengerjakan kuliah gitu. Karena banyak kok orang yang dia selesainya cepat tapi susah dapat kerja, banyak gitu. Orang yang dia justru pada saat anak kita terlalu kita push dan ternyata dia berhasil mencapai segala sesuatu yang dia inginkan, Mbak. Di fase ini tuh justru dia harus belajar itu adalah bahwa yang namanya kegagalan itu ada loh, dan itu nggak apa-apa gitu loh, Mbak. Gitu. Jadi yang benar itu bukan yang harus selalu berhasil, yang harus selalu menang, yang harus selalu nggak apa-apa kok gagal juga gitu. Dan itu memang buat kita orang tua tuh berat, Mbak. Gitu. Karena kan perang sama ego, apalagi yang namanya seorang ibu, wajar lah ya kalau dia ingin anaknya mendapatkan sesuatu yang terbaik, apalagi anaknya juga punya keinginan yang sama gitu. Tapi harus selalu diingat bahwa nggak masalah untuk jadi nggak baik-baik aja tuh nggak masalah gitu.